Kita semua pasti pernah ngerasain kan, keinginan buat menunda sesuatu. Ah, besok aja deh. Tapi, gimana kalau saya bilang itu bukan sekedar kebiasaan buruk? Gimana kalau itu sebenarnya adalah kebohongan besar yang kita ulang-ulang terus ke diri sendiri? Sebuah ilusi yang bahaya banget yang bikin kita nggak kemana-mana. Nah, sekarang yuk kita bongkar bareng-bareng kebohongan ini. Dengerin deh kalimat ini. Kebanyakan orang berpikir mereka punya waktu. Kelihatannya sederhana ya, mungkin kedengarannya benar juga. Tapi justru di balik kesederhanaan inilah ada jebakan paling besar. Inti dari ilusi yang mau kita bahas sekarang. Jadi ini bukan sekedar soal salah ngatur waktu ya, ini jauh lebih dalam. Ini adalah kebohongan yang kita telan mentah-mentah, sebuah cerita yang kita bisikan ke diri kita sendiri, sampai kita percaya 100%. Dan kebohongan ini pinter banget nyamarnya. Bentuknya itu alasan-alasan yang kedengarannya masuk akal banget. Nanti deh nabungnya kalau udah lebih banyak. Atau aku bakal mulai kok kalau situasi udah adem. Familiar banget kan? Nah, itulah suara penundaan yang bujuk kita buat ngerasa aman padahal nggak sama sekali. Dan ini bagian yang paling ngerinya. Ada sebuah sistem di luar sana yang justru seneng banget kalau kita menunda-nunda. Coba deh bayangin inflasi yang diam-diam makanin tabungan kita atau kesempatan emas yang lewat gitu aja karena kita kelamaan mikir. Sistem-sistem ini tuh makin subur justru pas kita milih buat nggak ngapa-ngapain. Kenapa sistem ini suka banget? Soalnya, dia tahu sebuah kebenaran yang pahit. Makin lama kita nunggu, makin lemah posisi kita. Menunggu itu bukan tindakan yang pasif loh. Tiap detik yang lewat itu sebenarnya aktif mengikis pilihan kita, energi kita, dan kekuatan kita buat berubah. Penundaan ini ternyata nggak gratis, ada harganya, dan harga ini kita bayar setiap hari. Dan harga yang kita bayar ini bukan sesuatu yang abstrak, ini nyata banget. Tabungan kita pelan-pelan mencair digerus inflasi. Energi kita habis terkuras selama rasa cemas yang nggak jelas kapan selesainya. Perhatian kita jadi kemana-mana. Dan yang paling parah, pintu-pintu kesempatan yang tadinya kebuka lebar, pelan-pelan nutup, satu persatu. Tapi ironisnya ya, bahkan pas semua kerugian ini numpuk, suara di kepala kita itu masih aja santai berbisik, tenang aja, kamu masih punya banyak waktu kok. Ilusi ini emang kuat banget. Ini nih yang akhirnya bikin kita harus bertanya pada diri sendiri. Emangnya waktu itu netral ya? Dia cuma jalan lurus aja gitu tanpa mihak siapa-siapa? Jawabannya, nggak sama sekali. Waktu itu nggak netral. Coba bayangin, waktu itu kayak arus sungai yang deras. Kalau Anda nggak aktif berenang ngelawan arus, Anda tuh bukan lagi diam di tempat, Anda udah keseret ke hilir. Jadi, dalam permainan melawan waktu, diam itu artinya mundur. Nah, jadi ini poin kuncinya. Ilusi terbesar yang ngejebak kita semua itu bukan soal duit atau kekuasaan. Ilusi yang paling bahaya adalah keyakinan buta bahwa kita selalu punya lebih banyak waktu di masa depan. Oke, terus gimana dong cara kita keluar dari jebakan ini? Jawabannya ada di satu hal, mengubah cara kita berpikir. Kita sebut aja ini pola pikir berdaulat. Jadi, apa sih maksudnya kedaulatan di sini? Ini tuh artinya kita punya kemampuan buat berhenti bohongin diri sendiri. Ini adalah kesadaran penuh kalau suatu hari nanti itu cuma fantasi, nggak bakal pernah datang. Menjadi berdaulat itu artinya paham kalau yang beneran nyata itu cuma tindakan yang kita ambil dan sistem yang kita bangun hari ini. Bedanya tuh kayak langit sama bumi. Di satu sisi, ada orang lain yang sibuk nyari-nyari alasan, sementara sosok berdaulat udah mulai gerak. Pas yang lain buang-buang waktu scrolling gak jelas, mereka lagi siap-siap. Dan pas yang lain cuma bisa berharap, mereka udah ambil batu bata pertama dan mulai membangun sesuatu. Hasilnya kuat banget. Nanti pas krisis datang, pas air surut, merekalah orang-orang yang bakal tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena fondasi mereka udah dibangun dengan persiapan jauh sebelum kepanikan massal terjadi. Mereka proaktif, bukan reaktif. Nah, ini membawa kita ke inti dari semuanya. Sebuah pilihan yang kelihatannya simpel, tapi nentuin banget antara dua cara kita melihat masa depan. Jadi pilihannya ada di depan mata kita sekarang. Mau terus-terusan hidup dengan mentalitas suatu hari nanti, atau kita ambil sikap dan pakai mentalitas hari pertama. Yang satu cuma mimpi, yang satu lagi adalah awal dari sebuah kenyataan. Terus gimana cara kita jalanin ini? Ada 3 langkah menuju kebebasan. Pertama, hancurin jarak antara tahu dan melakukan. Jangan cuma tahu doang, tapi kerjain. Kedua, ubah ide-ide di kepala jadi sistem yang nyata, yang bekerja buat kita setiap hari.
Dan yang terakhir, biarkan sistem yang kita bangun itu ngasih kita hasil yang kita mau, kebebasan sejati. Tentu aja, setelah dengerin semua ini, ada satu jebakan terakhir yang muncul. Godaan buat bilang, oke, ini bagus, aku bakal mulai minggu depan. Tapi inilah kebenaran pahitnya. Minggu depan itu nggak pernah ada. Itu cuma sebuah konsep, kayak cakrawala yang makin kita deketin, makin jauh dia. Satu-satunya waktu yang kita punya, yang benar-benar nyata ya cuma sekarang ini. Jadi pertanyaannya saya balikin lagi ke Anda. Kebanyakan orang akan menundanya sekali lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau jadi orang yang berbeda? Apakah Anda mau jadi salah satu dari sedikit orang yang memilih hari ini sebagai hari pertama Anda? Pilihan ada di tangan Anda, sekarang juga.